Bab 2218. Terhebat dalam alam tengah. Pada saat ini, dia tiba-tiba terbangun, memusatkan seluruh kekuatannya pada kakinya, berdiri dan melarikan diri. Bagaimanapun, dia tidak perlu khawatir, meski kedua lengannya hilang, tapi asal masih bisa menyelamatkan nyawanya, dia masih ada kesempatan untuk membalas dendam kepada Jerry. Jerry berkata dengan nada menghina, ingin kabur. Seketika sebuah pedang melayang kemari. Pang! Senua yang baru saja ingin melarikan diri pun langsung jatuh ke tanah, kakinya tiba-tiba lepas dari tubuhnya. Tiba-tiba, Senua yang semula kehilangan lengan, kini juga kehilangan kakinya. Senua yang kehilangan tangan kaki pun berteriak kesal, Jerry, kamu akan menyesalinya. Aku bersumpah kamu akan menyesalinya. Suatu hari, aku akan mencabik-cabikmu dan seluruh keluargamu dengan tanganku sendiri. Melihat pemandangan ini, semua pendekar dikejutkan oleh vitalitas Senua yang kuat. Pada saat yang sama, beberapa pendekar dari Sekte Henya merasa sangat tidak nyaman melihatnya, tetapi untuk menyelamatkan nyawa mereka, tidak ada satupun yang bergegas menyelamatkannya. Jerry melangkah ke depan Senua dan memandang Senua rendah. Tatapan matanya tampak tidak kasihan sama sekali. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Senua masih begitu keras kepala saat ini. Dari mana dia mendapatkan keberanian itu? Setelah itu, dia pelan-pelan mengangkat kakinya. Tepat ketika semua orang mengira Jerry menginjak kepala Senua, Jerry malah menginjak dada Senua dengan keras dengan kakinya yang penuh energi spiritual. Dia tidak percaya kalau dia tidak bisa menghancurkan tubuh Senua meski sudah berusaha sebisa mungkin. Duar-duar-duar. Setelah menginjak belasan kali, darah di mulut Senua mengalir keluar, dan menyembur keluar lebih banyak dari sebelumnya. Jerry dapat merasakan meridian dan tulang dalam tubuh Senua yang sudah hancur total, seiring setiap injakan kakinya. Duar. Setelah menginjak keras lagi, kepala Senua miring, makian di mulutnya juga mendadak berhenti. Senua, salah satu pendekar alam tengah bela diri kuno pun tewas. Melihat kematian Senua yang tragis, semua orang hening. Beberapa pendekar dengan tingkat kultivasi rendah ingin melarikan diri, tetapi kaki mereka sangat lemas, sehingga mereka tidak berani bergerak sama sekali. Mata semua orang terpusat pada Jerry untuk melihat siapa yang akan diserangnya selanjutnya. Namun, Jerry tidak mengambil tindakan. Sebaliknya, dia berjongkok dan mengulurkan tangan untuk meraih Senua yang sudah tewas. Bahkan mati saja, dia juga tidak mau melepaskannya. Semua orang diam-diam bertanya-tanya. Setelah itu, mereka melihat Jerry bisa-bisanya sedang meraba sesuatu pada tubuh Senua, dan melepaskan sebuah zirah pelindung berwarna tembaga. Jerry sudah lama merasakan sesuatu yang aneh pada Senua, dan sekarang dia tahu bahwa itulah fungsi dari baju zirah tersebut. Setelah melihat baju zirah itu dengan jelas, banyak pendekar juga yang tampak terkejut, tampak jelas mereka semua mengenali baju zirah di depan mereka, bahkan Stanley juga terlihat tercengang. Segera, seseorang berseru pelan, ini adalah baju zirah King Kong yang waktu itu dibeli oleh seseorang ketika acara lelang di kota Busan. Katanya, baju zirah King Kong ini adalah senjata perlindungan tertinggi dalam alam tengah bela diri kuno. Jika kamu memakainya, kamu dapat menahan serangan pendekar alam surgawa kelas 7 ke bawah. Kalau aku tidak salah ingat, baju zirah King Kong ini sepertinya telah dijual dengan harga setinggi 100 juta batu spiritual kelas menengah. Tanpa diduga, orang misterius yang berhasil mendapatkannya ternyata adalah Senua. Nyatanya benar, Sekte Henua memang memiliki latar belakang kuat. Jika kita tidak bertemu dengan dewa pembunuh di depan kita hari ini, kita pasti akan menjadi yang teratas di kota Macan Putih. Namun, Senua yang memakai baju zirah King Kong tetap dibunuh hidup-hidup. Seberapa menakutkannya kekuatan Jerry. Dengan kematian Senua, kekuasaan alam tengah bela diri kuno ini juga akan berubah. Lain kali pemuda dunia sekuler yang bernama Jerry ini bisa saja menjadi pendekar terhebat dalam alam tengah bela diri kuno. Para pendekar di sana juga merasa kagum dan hormat kepada Jerry. Bersambung. Bab 2219 melatih jiwa dewa. Jerry tidak peduli dengan diskusi itu, tetapi dia juga mengetahui bahwa baju zirah King Kong ini adalah senjata perlindungan yang tidak murah. Bagi pendekar biasa, baju zirah ini memang sangat membantu. Tapi Jerry sama sekali tidak tertarik dengannya, karena itu masih jauh dari tubuh hukum surgawinya. Sementara para pendekar masih berdiskusi, Jerry langsung membawa baju zirah King Kong ke sisi Miles. Sebelum Miles bereaksi, dia langsung menyerahkan baju zirah King Kong kepada Miles, buat kamu.
Setelah mendengar kalimat singkat itu, semua orang tercengang. Baju zirah King Kong sangat berharga bagi para pendekar. Jika itu adalah mereka, mereka pasti tidak akan rela memakainya keluar kecuali terpaksa. Alhasil Jerry malah tidak merasa sayang dan menyerahkannya sembarang. Hal tersebut membuat mereka kaget dan juga sangat iri. Miles tersadar kembali dan buru-buru mengembalikan baju zirah King Kong. Saudara Jerry, aku menghargai kebaikan Anda, tetapi baju zirah King Kong ini terlalu berharga. Aku tidak dapat menerimanya, dan aku juga tidak membantu Anda apapun, dan aku sangat malu. Lantas mana mungkin aku bisa menerima hadiahmu? Meskipun dia sama seperti pendekar lainnya, sangat menyukai baju zirah King Kong tersebut, bahkan dia juga tahu betapa berharganya baju zirah tersebut di alam tengah bela diri kuno. Mata Jerry penuh dengan ketulusan, aku sangat berterima kasih karena kamu telah datang untuk membantuku. Miles hendak menolak, tapi Jerry melambaikan tangannya untuk menyela, dan melemparkan pedang Raja Dewa ke tangan Stanley. Sebelum Stanley menolak, dia berkata terlebih dahulu, jangan buru-buru menolak, pedang itu tidak akan kugunakan, tapi merupakan benda berharga bagimu. Adegan ini benar-benar mengejutkan semua orang. Selain memberi baju zirah King Kong, Jerry bahkan juga memberi pedang Raja Dewanya. Pedang Raja Dewa ini adalah simbol satu sekte Hanwha. Miles dan Stanley adalah orang-orang yang dengan tulus membantu Jerry setelah dia datang ke alam tengah bela diri kuno. Jika mereka berdua tidak membantu, mungkin dia sudah mati di tangan Master Sekte Tenkai. Dibandingkan dengan budinya, dua benda berharga ini bukanlah apa-apa di matanya. Setelah melakukan ini, dia siap masuk jauh ke dalam Sekte Hanwha untuk mencari keberadaan istri dan putrinya. Pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada semua orang, bahkan Jerry pun ikut terkejut. Sebab, dari arah mayat senua sana, suara senua kembali terdengar. Jerry, berani-beraninya kamu menghancurkan tubuhku. Tunggu saja kamu, aku akan membunuhmu dengan tangan sendiri, hingga kehilangan jiwamu. Meski suaranya tidak nyaring dan terkesan agak halus, namun tetap terdengar di telinga semua orang. Semua orang melihat tanpa sadar dan tiba-tiba menemukan kabut hitam samar berbentuk manusia melayang keluar dari tubuh senua. Suara tadi berasal dari kabut hitam tersebut. Saat semua orang menoleh, dia buru-buru melayang ke arah jauh sana. Jerry juga tahu ada apa dengan kabut hitam tersebut, jadi dia segera berbatin gawat dan buru-buru pergi mengejar kabut hitam tersebut. Wajah Stanley menjadi sedikit pucat, dan dia mengikutinya dengan pedang Raja Dewa yang baru saja dia terima. Aku tidak menyangka Master Sekte Senua telah berlatih hingga muncul jiwa dewa. Meski dia baru saja dipukuli sampai mati, tubuhnya juga hanya hancur saja, namun jiwanya masih ada. Selama bertahun-tahun, aku juga hanya mendengar rumor bahwa beberapa pendekar dapat mengembangkan jiwa dewa setelah mencapai tingkat tertentu. Bahkan jika tubuh fisiknya dihancurkan, selama masih ada jiwa dewa yang tersisa, mereka pun bisa membentuk tubuh fisiknya sendiri dan terlahir kembali. Awalnya aku kira hanya di alam atas sena bela diri kuno baru ada seseorang mungkin dapat mengembangkan jiwa dewa. Aku tidak menyangka aku benar-benar bisa melihat jiwa dewa yang sesungguhnya dalam hidupku. Gawat ini, jika lain kali senua membentuk tubuh fisiknya kembali, dia pasti akan kembali datang mencari masalah. Saat ini, para pendekar lainnya juga merasakan sesuatu yang buruk. Bersambung.